Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pada mata kuliah P3K. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membuat video tentang luka lecet dan juga patah tulang paha. Sebelumnya perkenalkan di sini anggota kelompok kami, saya sendiri Niki Adityo, saya Patriana Hikmah, saya Anastasia, saya Trismon, saya Ramadhani. Baiklah, silakan saksikan ke video selanjutnya. Pada suatu hari, ada seorang remaja yang ingin pergi lari sore. Seperti biasa, sebelum pergi lari sore, dia bersiap-siap dulu mengenakan sepatu dan juga melakukan pemanasan. Kemudian ia pun mulai berjogging untuk berkeliling di sekitaran komplek perumahannya. Dalam suasana waktu hari, ada seorang remaja yang sedang berbincang berkomunikasi dengan kekasihnya. Halo, Assalamualaikum. Gimana yang gitu? Ini ya, lagi di pantai yang sekarang mana? Ya tunggu ntar yang ini mau TW yang. Saat perjalanan, terlihat bahwa sepasang kekasih sedang bertengkar dan mereka pun membawa motor dengan ugal-ugalan. Dan tanpa sengaja, mereka pun menunggu. Mengetahui jika korbannya terluka parah, mereka pun kabur meninggalkan korban tersebut sendirian. Kemudian datanglah penduduk sekitar untuk menolong pemuda yang menjadi korban tabrak lari tersebut. Bagian kaki atau bagian kaki lainnya yang cedera, dan di mana pasien akan mengalami kesakitan terjadinya patah tulang bekas atau bagian paha. Pertama yaitu kita menanyakan terlebih dahulu kepada pasien bagian mana yang merasakan sakit. Kemudian kita persiapkan bidai untuk mengetahui atau untuk meminimalisir cedera tersebut semakin parah. Maka dari itu kita akan mempersiapkan bidai untuk meminimalisir terjadinya pergerakan yang lebih lanjut. Selanjutnya pastikan pakaian atau kain seperti kaos kaki dan sepatu kita harap untuk melepas agar mudah kita untuk pada saat pembidaian. Dimana pada saat pembidaian kita membutuhkan bina yang panjang dan yang pendek, yang dimana yang panjang untuk meminimalisir pergerakan dari pergerakan tubuh agar tidak terjadinya pergeseran pada tulang yang mengalami patah tulang tersebut. Kemudian sebelum itu kita mempersiapkan terlebih kain mutiara sebanyak 7 atau 8. Kemudian kita lipat dan kita masukkan ke sela kaki yang dibantu dengan papan, yang dimana di sini saya menggunakan ranting karena pada saat itu kami tidak menyediakan alat tersebut. Maka dari itu kami menggunakan alat yang ada di sekitar tempat kejadian. Pastikan pada saat pengikatan ikat bagian kain mitra tersebut di bagian bidai samping kiri dan dirapikan. Berikan sela-sela untuk memberikan ikatan yang selanjutnya. Pada saat mengikat, alangkah baiknya kain kita lipat menjadi 2 dan kemudian ujung dari kain tersebut
tersebut kita masukkan dari lipatan kain yang kemudian kita tarik ke samping dan kita ikat di bagian samping bidai. Jangan kita lakukan di atas atau rongga dari tengah-tengah bidai tersebut, karena apabila kita melakukan ikatan di tengah-tengah rongga tersebut maka akan memberikan tekanan kepada kaki atau bagian yang cedera. Dan kita lakukan terus sampai di bagian bawah, dan kita akan membuka bagian atas. Di sini pada saat pembidai bagian atas kita pastikan ikatan dari bidai yang kita lakukan tersebut tidak mengikat bagian yang cedera tersebut, karena apabila kita mengikat di bagian yang patah tulang tersebut akan menambah pergeseran dari patah tulang tersebut. Maka dari itu jangan kita mengikat di bagian yang mengalami patah tulang. Kita bisa mengikatnya di bagian atas yang patah tersebut atau di bagian bawahnya. Selanjutnya kita persiapkan satu kain panjang yang dimana kita akan mengikat bidai untuk menyatukan bidai, maksudnya untuk menyatukan bidai dengan tubuh yang bertujuan agar meminimalisir pergerakan dari tubuh tersebut. Dan kita lakukan pengikatan sesuai di awal. Kita berikan ikatan dan kita ambil ujung dari kain tersebut, lalu kita masukkan ke dalam lipatan kain tersebut dan kita tarik ke samping, yang dimana kita akan mengikatnya di bagian samping. Kemudian bagian ikatan-ikatan tersebut kita rapikan dan kita masukkan di sela-selanya. Persiapkan kembali satu kain mitila untuk mengikat bidai bagian bawah, yang dimana agar tidak tergoyang atau tergeser bidai yang kita gunakan. Setelah itu kita satukan kedua kaki, yang dimana agar tidak terjadinya pergeseran. Sebab apabila kita tidak menyatukan dari kedua kaki maka akan terjadinya pergeseran pada kaki yang mengalami cedera tersebut. Maka dari itu bagian atau yang terpakai dari kaki tersebut maka baiknya kita lepas terlebih dahulu. Untuk itu kita berikan satu ikatan kembali di bagian lutut, yang dimana agar menyatukan lutut yang satu dengan lutut yang satunya. Kita tarik kembali ikatan seperti di awal. Yang selanjutnya kita persiapkan satu kain mitila untuk mengikat bagian mata kaki untuk menyatukannya.
memberikan ikatan untuk menyilang yang bertujuan agar tidak terjadinya pergeseran dari kaki tersebut, dan kita ikat di bagian samping untuk memperkuat ikatan tersebut. Setelah itu obati luka yang ada di korban. Sebelum obati, alangkah baiknya cuci tangan terlebih dahulu. Dan setelah itu bersihkan luka korban menggunakan tisu yang diberikan alkohol. Kemudian dan selanjutnya itu dibersihkan di sekeliling luka yang ada agar kuman-kuman hilang dan bersih dari kuman-kuman dan kotoran lainnya. Setelah itu berikan betadin atau obat merah dan berikan itu ke kapas. Berikan betadin di kapas, kemudian ditempelkan di luka korban. Setelah ditempelkan itu rekatkan menggunakan Hansaplast atau plaster agar tidak lepas saat korban bergerak.